Mobil bukan sekedar alat transportasi. Kadang, ia menjadi cermin dari karakter, simbol status, bahkan pelampiasan hasrat terpendam. Nah, kalau bicara soal gairah yang dibungkus dalam lagu indah penuh kesan dramatis, Maserati Gran Turismo adalah jawaban yang gak main-main. Mobil ini bukan cuma soal kecepatan, bukan hanya soal desain, tapi tentang bagaimana semua elemen, suara, bentuk, getaran mesin, hingga cara ia menyentuh aspal, bersatu dalam harmoni yang memabukkan. Layaknya opera megah di tengah amfiteater Romawi, Gran Turismo menggugah emosi yang selama ini tertidur dalam ruang dada para pecinta otomotif sejati. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007, Maserati Gran Turismo langsung mencuri hati banyak orang. Dirancang oleh Pininfarina, sang maestro desain otomotif asal Italia, mobil ini seolah lahir dari sketsa dewa yang mabuk cinta. Gran Turismo adalah coupe Grand Tourer. Artinya, ia bukan mobil sport hardcore seperti Ferrari atau Lamborghini yang biasa dipakai ngebut di sirkuit. Tapi juga bukan sedan santai yang dibuat cuma buat pamer di depan mall. Ia adalah perpaduan sempurna, cepat, nyaman, elegan, dan menggoda. Mobil ini didesain untuk perjalanan jauh, untuk menyusuri garis pantai Amalfi, melintasi pegunungan Alpen, atau sekedar melaju pelan saat matahari tenggelam di atas jalanan kota tua Eropa. Ia adalah mobil yang mengajakmu bercakap, bukan hanya berlari. Cinta pandangan pertama? Ya, Gran Turismo bisa menyihir siapa saja sejak pertama kali melihatnya. Wajah depannya tegas, dengan grill besar berbentuk trapesium yang dihiasi logo Trisula Maserati, simbol kekuatan, kontrol, dan keabadian. Lampu depannya melengkung tajam, seperti mata seekor harimau yang siap menerkam malam. Kap mesinnya pun panjang, memberikan kesan gagah. Sementara bagian belakangnya melandai lembut, seolah menari di atas angin. Bodi mobil ini seakan dibuat oleh tangan seniman. Tidak ada garis yang mubazir. Setiap lekuk punya makna. Setiap tarikan panel menyimpan cerita. Ini bukan cuma desain, ini puisi yang dipahat dari logam. Gran Turismo generasi awal dipersenjatai mesin VX 4,2 liter buatan Ferrari. Iya, kamu gak salah dengar, Ferrari. Itu artinya suara raungan mesin yang keluar dari knalpotnya bukan cuma keras, tapi punya karakter, seperti teriakan tenor dalam konser Verdi. Tenaganya sekitar 405 horsepower. Tapi yang bikin merinding adalah versi berikutnya, yaitu Gran Turismo MC Straddle yang punya mesin VX 4,7 liter dengan tenaga 460 horsepower. Angka ini mungkin gak segila mobil-mobil super lainnya, tapi cara mesin ini mengalirkan tenaga, aduh bikin candu. Kamu bisa merasakan setiap detik perpindahan gigi. Ada getaran halus yang menjalar ke tangan saat menggenggam setir. Ada desiran angin yang menyelinap lewat kaca saat gas diinjak. Setiap detik bersama mobil ini rasanya seperti menari dengan badai. Masuk ke dalam kabinnya, kamu akan langsung tahu, ini bukan ruang biasa. Kulit protonafrau yang membalut jok, jahitan tangan yang rapi, panel kayu atau karbon tergantung varian, dan sistem infotainment yang meski bukan paling canggih, cukup untuk menemani perjalanan panjang. Gran Turismo bukan mobil untuk mengejar angka-angka 0-100 km/jam tercepat. Ia adalah kendaraan yang mengajakmu menikmati setiap kilometer. Joknya empuk tapi tetap sporty. Posisi duduknya rendah, memberi rasa menyatu dengan jalanan. Suara mesinnya tetap terdengar, tapi tak mengganggu percakapan. Ada semacam keintiman dalam kabin ini, seperti kafe kecil di sudut Napoli. Meski berbodi besar, Gran Turismo tetap lincah. Sistem suspensinya dirancang untuk meredam guncangan di jalanan Eropa yang berbatu, tapi tetap kaku saat kamu ingin menikung tajam di lintasan pegunungan.
Bodi mobil ini punya distribusi bobot yang hampir sempurna, 49% di depan dan 51% di belakang. Ini artinya saat mobil berbelok, kamu merasakan keseimbangan yang nyaris tak masuk akal. Ia seperti penari balet, anggun tapi dengan kekuatan otot baja. Kemudi Gran Turismo juga cukup komunikatif. Ia tak setajam Porsche, tapi tetap memberi rasa percaya diri. Kamu bisa merasakan cengkraman ban ke aspal, bisa memprediksi kemana arah mobil bergerak, dan yang paling penting, kamu merasa sebagai bagian dari perjalanan, bukan cuma penumpang yang duduk di balik kemudi. Setelah absen beberapa tahun, Maserati membangkitkan kembali sang legenda dengan generasi baru yang diluncurkan pada tahun 2023. Dan ini dia yang mengejutkan. Sekarang, Gran Turismo juga hadir dalam versi listrik penuh yang diberi nama Gran Turismo Folgore. Folgore dalam bahasa Italia berarti petir. Dan benar saja, mobil ini membawa kilatan masa depan ke dalam tubuh klasik. Dengan 3 motor listrik dan tenaga lebih dari 750 horsepower, Gran Turismo Folgore bisa melesat dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu di bawah 3 detik. Tapi, apakah ia kehilangan jiwanya? Tidak juga. Maserati tetap mempertahankan desain elegan, suara artifisial mesin yang memikat, serta interior mewah. Ini bukan sekedar adaptasi, ini adalah revolusi dengan sentuhan klasik. Gran Turismo jelas bukan untuk semua orang. Harganya bisa tembus lebih dari 3 miliar rupiah, tergantung varian dan spesifikasinya. Tapi, harga ini bukan sekedar untuk mobil, melainkan untuk pengalaman. Ia cocok untuk mereka yang sudah melewati fase pamer kecepatan, yang tak lagi tergoda dengan mobil-mobil super agresif. Gran Turismo adalah untuk mereka yang menghargai seni dalam kecepatan, yang ingin berkendara dengan gaya, bukan hanya dengan angka. Dalam dunia otomotif yang makin penuh dengan teknologi canggih, layar sentuh besar, dan suara buatan, Maserati Gran Turismo tetap hadir sebagai sosok klasik yang puitis. Ia adalah surat cinta dari masa lalu, dikirim untuk masa depan. Gran Turismo bukan mobil tercepat, bukan juga yang paling pintar, tapi ia adalah salah satu yang paling menggugah. Dan dalam dunia yang semakin sunyi oleh suara mesin, raungan V8 dari Gran Turismo akan tetap dikenang seperti lagu lama yang tak pernah usang. Kalau kamu pernah mendambakan mobil yang membuatmu jatuh cinta, membuatmu merasa hidup setiap kali pedal gas diinjak, dan membuatmu ingin terus menyusuri jalan tanpa tujuan, Gran Turismo adalah jawabannya. Ia bukan sekedar mobil, ia adalah puisi beroda 4. Bagaimana menurut kalian? Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan otomotif selanjutnya. Gua Icat pamit undur diri. See you in the next episode.